itu penerima taubat. Kita jangan punya asumsi untuk bermain-main dengan taubat yang kita lakukan. Karena sifat Allah yang maha menerima taubat itu dia tahu siapa orang yang bertaubat dan dia maha bijaksana untuk menerima taubat orang yang bertaubat. Dan ketika orang mengatakan karena Allah itu maha penerima taubat, yang oleh karenanya akan menerima taubat siapapun yang bertaubat, ini perlu juga kita pahami dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebenarnya saya harus mengisi lagi pada bulan Agustus. Hanya saja diajukan ini oleh Mas Arif, ya tidak apa-apa. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita masih akan bicara persoalan taubat. Dan epilognya adalah bagaimana kita memahami konsep taubat yang benar, dan kita berharap taubat kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu ayat yang menjadi pijakan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 17. Di dalam ayat itu ada kata-kata A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Nah, kita potong di sini. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan dengan kata-kata bijahalah, karena tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham dengan apa yang dikerjakan itu. Nah, dalam bahasa fikih, ketidaktahuan itu memang bisa memberikan dampak kemaafan. Tetapi terkait dengan taubat, itu ada kata-kata ketika orang itu melakukan tindakan yang tidak baik dengan tanpa memahami apa yang dia lakukan, bahwa yang dia lakukan itu adalah tindakan tidak baik, itu adalah taubat yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah apa? Setelah dia kemudian mengerti, oh, ternyata apa yang saya lakukan itu benar-benar tindakan yang tidak baik, yang oleh karena itu saya menyesal, kami menyesal, orang itu menyesal. Sehingga kemudian dikatakan tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka segera bertaubat. Kemudian orang yang melakukan itu segera bertaubat. Nah, memang kata tsumma itu mengisyaratkan ada jeda waktu. Ada proses di mana orang itu berusaha untuk mengerti, memahami apa yang dia lakukan. Jadi setelah orang itu melakukan perenungan untuk memahami apa yang dilakukan, kemudian tahu betul bahwa apa yang dilakukan itu buruk, maka segera orang itu bertaubat. Nah, ketika orang sudah tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah tindakan yang buruk, tetapi tidak segera bertaubat, maka peluang untuk diterima taubatnya itu semakin kecil. Nah, ini saya meminjam istilahnya Gus Bah, ini ya, mubalek yang lagi
terkenal ini. Dia itu hafid Quran ya, memang gaya mubalik itu seperti itu. Dia kiai, memang dia hafid Quran. Nah, saya pinjam rangkaian katanya itu bagus itu. Ketika orang itu sengaja berbuat tidak baik dan terus-menerus perbuatannya itu dilakukan, berarti dia menyadari betul bahwa dia melakukan tindakan itu karena sengaja. Kalau bahasa Jawanya nekat. Nah, orang seperti itu tidak pantas diterima taubatnya. Sebaliknya, kalau orang itu pernah berbuat tidak baik dan kemudian menyadari bahwa perbuatannya itu tidak baik, setelah sadar dia kemudian bertaubat, peluangnya semakin besar untuk diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian-kajian yang seperti ini kan kajian-kajian yang sifatnya sofistik dan tidak banyak dimaui oleh orang. Karena apa? Kalau kita itu bicara tentang fikih taubat, seolah-olah taubat itu sederhana sekali, asal orang itu mau beristighfar selesai. Pada istighfar itu gampang sekali diucapkan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Seolah-olah kalau sudah mengucapkan astagfirullahaladzim selesai. Padahal ucapan lisan itu kan belum tentu muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Dan belum tentu ucapan itu benar-benar disadari sebagai ucapan yang mengisyaratkan taubatnya orang itu terhadap apa yang pernah dia lakukan. Sehingga kalau dalam bahasa sederhana, dzikiran dalam arti mengucapkan istighfar beramai-ramai itu tidak semua mengisyaratkan bahwa di situ orang yang mengucapkan itu sedang bertaubat, tapi berzikir untuk bisa membuat dirinya itu sadar bahwa dia itu pernah berbuat salah. Tetapi siapa yang bisa menjamin orang yang mengucapkannya itu benar-benar bertaubat dengan istighfarnya itu? Nah, sekarang masjid zikir kan semakin ramai, semakin laris karena ada jaminan kalau sudah zikirnya itu seperti itu, maka dia akan menjadi orang yang bersih dari dosa-dosanya karena istighfarnya yang berkali-kali diucapkan. Jadi kalau sudah mengucapkan Astaghfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illahu, itu seolah-olah sudah selesai. Padahal itu hanya ucapan lisan yang secara simbolik menyatakan bahwa dia itu memohon ampun kepada Allah. Hatinya belum tentu terlibat. Dan apakah kemudian Allah pasti menerima taubatnya? Belum tentu. Karena boleh jadi ucapan yang diucapkan oleh orang yang berzikir itu hanya sekedar ucapan-ucapan yang sengaja diucapkan dalam bahasa-bahasa lisan, bukan bahasa hati. Sehingga tidak ada dampak yang jelas pada dirinya, karena setelah beristighfar tidak ada jaminan orang itu berubah. Kalau setiap hari Sabtu itu beristighfar, apa hari Ahad dan Seninnya sudah berubah? Belum tentu. Ya, seperti ceritanya Pak Safri Sawilin dulu. Banyak di Indonesia itu haji tomat, Pak Musin. Haji tomat itu apa, Pak? Di Makkah tobat, pulang ke Indonesia kumat. Pak Safri namanya Pak Marizal gitu. Ini bahasa antropologi itu. Ya memang kalau orang mengatakan saya sudah umrah, sudah berdoa di hadapan Ka'bah, istighfar berkali-kali, insya Allah sudah bersih. Ya kalau di Indonesia kembali kumat, ya taubatnya tidak akan diterima karena apa? Dia hanya mengatakan sesuatu dalam bahasa Jawa itu lamis. Umrah berkali-kali itu tidak menjamin taubatnya diterima oleh Allah. Kembali kepada ayat ini. Lalu di dalam rangkaian ayat ini dikatakan faulaika yatubullahu alaihim. Nah, tobat mereka itu akan diterima oleh Allah. Karena memang pantas diterima oleh Allah disebabkan oleh niat taubatnya yang benar. Dia bersalah, mengakui kesalahannya, lalu benar-benar tidak ingin mengulangi kesalahannya dan memunculkan perilaku yang sebaliknya, yaitu perilaku yang benar. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ada dua rangkaian.
Allah itu tahu betul orang itu sedang bertaubat atau tidak. Dan selalu keputusannya bijak. Artinya dalam bahasa Jawa empan papan, proporsional. Nah, kalau ada orang bertaubat dan taubatnya itu oleh Allah sudah dinilai bukan taubat yang sesungguhnya, ya tidak akan diterima. Tetapi kalau dia bertaubat dengan taubat yang benar, tindakan Allah yang bijak, Allah akan menerima taubatnya itu. Siapa mereka? Nah, ini yang kemudian disampaikan. Indikator orang yang benar bertaubat itu adalah ketika orang itu betul-betul menyadari kesalahannya yang pernah dia perbuat, lalu tidak mau mengulangi kesalahan yang pernah dia perbuat dan mengiringinya dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Kalau dia pernah berbuat sesuatu yang tidak baik, dia tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak baik dan kemudian mengiringnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini ciri orang yang bertaubat yang kemarin kita sebut, kita terangkan, kita pahami dengan konsep taubatan nasuha. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita memahami bahwa Allah itu penerima taubat, kita jangan punya asumsi untuk bermain-main dengan taubat yang kita lakukan. Karena sifat Allah yang maha menerima taubat itu, dia tahu siapa orang yang bertaubat dan dia maha bijaksana untuk menerima taubat orang yang bertaubat. Dan ketika orang mengatakan karena Allah itu maha penerima taubat, yang oleh karenanya akan menerima taubat siapapun yang bertaubat, ini perlu juga kita pahami dengan tepat. Sehingga setiap doa yang kita panjatkan, yang isinya istighfar, bisa jadi tertolak bukan karena lafal doanya, tetapi benar-benar bertaubat apa tidak kita ini. Ini kan persoalan hati. Doa itu kan soal bagaimana kita melafalkan sesuatu. Tetapi pelafalan sesuatu yang kita ucapkan itu tidak menjamin bahwa apa yang kita ucapkan itu akan diterima oleh Allah. Supaya ucapan yang benar-benar bermakna untuk diri kita. Dulu pernah saya sampaikan, ada orang bertanya, doa apa yang paling mungkin diterima oleh Allah? Ini bukan soal lafalnya. Jadi kajian terpenting dari doa itu bukan bagaimana kita melafalkannya, tapi bagaimana hati kita itu terlibat di dalam mengucapkan kata-kata yang kita ucapkan di dalam berdoa. Diperlukan keikhlasan untuk berdoa. Kebersihan hati kita itu akan menjamin ucapan kita di dalam berdoa. Sehingga bukan soal lafal. Makanya ketika dulu saya ilustrasikan, dengan hanya melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah itu bisa mengobati orang yang sakit mata. Itu bukan berarti lafal Bismillahirrahmanirrahim itu bisa menjadi obat penyakit mata. Sehingga nanti di PKU Muhammadiyah kalau ada orang sakit mata cukup dibacakan Bismillahirrahmanirrahim terus diludahi. Mesti mari. Itu salah kaprah itu. Kan beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan seorang peruqyah. Ruqyah itu intinya kan doa, permohonan kepada Allah. Jadi tidak ada jaminan ruqyah yang disebut ruqyah syariah yang ditandai oleh orang yang meruqyah itu dengan doa-doa itu pasti akan punya efek terhadap orang yang didoakan. Karena semua terkait dengan izin Allah. Kalau Allah ridho, semuanya bisa berjalan. Tapi kalau tidak ridho, jangan pernah. Ruqyah itu menjamin akan bisa memberikan efek kesembuhan dengan doa-doa yang dia panjatkan. Apalagi ketika ruqyah itu dikomersilkan. Ini kan sama dengan mengkomersilkan doa, komersialisasi doa. Kalau paket 1, paket A itu 150, paket B 175, paket C 200 misalnya. Sekarang ada paket ruqyah syariah lengkap itu 3 juta, Pak. Nah, itu kalau kita kembalikan pada kajian dalam perspektif tasawuf kan nggak pas itu, nggak kena itu. Ya, bagaimana kita bisa memaksa Allah untuk mengabulkan doa dengan uang 3 juta itu? 3 juta insya Allah lebih mungkin sembuh. Ya, bagaimana menghitung Allah dengan duit? Ruqyah syariah itu kan persoalan bagaimana kita melafalkan doa lalu berharap Allah mengabulkan doa kita. Nah, kalau paket istimewa itu, paket premiumnya 3 juta terus menjamin kesembuhan itu, saya kira cara berpikir yang salah itu, mindsetnya yang perlu kita ubah.
Apalagi ketika orang mengatakan kalau diruqyahkan di sana pasti sembuh, kalau tidak di sana itu kemungkinan sembuhnya kecil. Ini kan cara berpikir yang salah juga. Di Muhammadiyah kan tidak populer, ruqyah itu kan tidak populer. Cuma PKU Muhammadiyah karena menjadi rumah sakit yang syariah, rumah sakit syariah kan harus ada perawatan dengan cara ruqyah. Ini kan salah satu syarat itu. Ya, harus ada ruqyah. Cuma murid saya dulu ketika menjadi salah seorang peruqyah di PKU gagal meruqyah karena begitu diruqyah tetap jerit-jerit. Begitu di scan ternyata ada sarafnya kejepit. salah tombolin, salah obat itu. Ya bukan karena apa-apa, dia sarafnya kejepit ya kesakitan. Ya kemudian ketika disinar kemudian ada efek kesembuhan sedikit dari sinar yang diberikan oleh dokter itu, orangnya terus diam. Diruqyah berkali-kali ya tetap bengok-bengok. Karena bukan itu obatnya. Tetapi kalau terkait dengan ketidaktenangan orang, kemudian terkait dengan gangguan jin, ada kemungkinan itu akan bisa berefek, karena betapapun doa itu akan memberikan ketenangan pada pasien ketika diyakini, dan bahkan gangguan jin itu akan bisa tereduksi oleh doa-doa yang kita panjatkan dengan ikhlas karena Allah. Itu kan cara berpikir yang tepat. Tapi kemudian jangan mengatakan ruqyah itu menjadi obat panacea, semua bisa diruqyah dan pasti sembuh.